Nah, cara untuk mengalihkan matriks, saya misalkan ada matriks A, kemudian matriks B seperti ini. Nah, kalau matriks A dikali dengan matriks B, maka perkaliannya itu harus berbentuk baris kali kolom. Jadi matriks A kita tandai dulu barisnya. Nah, matriks B-nya kita tandai kolomnya. Jadi diingat perkalian matriks itu berarti mengoperasikan perkalian baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua. Nah, selanjutnya cara mengalihkannya perhatikan. 3 ya, angka pertama kalikan juga dengan angka pertama. Di sini 3 kali 6. Kemudian ditambah 4 dikali 2. Kemudian ditambah 5 dikali 3. Nah, kalau sudah selesai angka ke-1, angka kedua, angka ketiga, maka beralih ke baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Jadi 3 kali 1 ditambah 4 kali 0 ditambah 5 kali 2. Seperti ini. Oke, kalau sudah selesai, ganti yang baris kedua. Sama urut ya, dikalikan dengan kolom pertama. Kalau sudah selesai, baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. 2 kali 6 ditambah 1 kali 2 ditambah 3 kali 3. Oke. Kalau sudah baris kedua dengan kolom kedua, 2 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 3 kali 2. Nah, kalau sudah, kita kalikan dan jumlahkan untuk kemudian mendapatkan hasil perkaliannya. Jadi, untuk yang ini 18 ditambah dengan 8 ditambah dengan 15. Jadi berapa 18 tambah 8 tambah 15? 41. Kemudian yang sampingnya 3 tambah 0 tambah 10. Hasilnya 13. Kemudian yang bawah 12 tambah 2 kemudian ditambah 9. 12 tambah 2 tambah 9. Berarti 23. Dan yang terakhir, 2 tambah 0 tambah 6. Hasilnya 8. Nah, itu perkalian matriks. Terus selanjutnya, setelah perkalian matriks, yang termasuk dalam kisi-kisi TKA juga, itu adalah inverse matrix. Kalau belajar inverse berarti juga harus belajar determinan matriksnya terlebih dahulu. Nah, determinannya determinan matriks determinan matriks
Kalau misal kita punya matriks A dengan komponen A, B, C, D, maka determinan dari A, masih ingat rumusnya? A kali D min B kali C. Oke. A kali D min B kali C. Mantap Mas Ganis. Oh, kisi-kisi jadi cerita. Nah, determinan matriks A kali D dikurangi B kali C. Itu kalau determinan. Kalau misalnya inverse matriks. Print aja, Bu. Nah, inverse matriks itu kapan dibutuhkan ya? Inverse matriks itu dibutuhkan ketika misal ada seperti ini. Matriks A kali matriks B itu sama dengan matriks C. Maka kalau misalnya kita mencari matriks B itu berapa, maka matriks A ini pindah ruas. Pindah ruas ke ruas kanan. Nah, tapi kalau misal di aljabar kan kita tahu ketika perkalian pindah ruas itu jadi pembagian. Tapi kalau matriks perkalian yang pindah ruas itu jadi inverse. Nah, ini kan A letaknya di depan. Ketika inverse matriks, dia tetap di depan seperti ini. A inverse dikali matriks C. Kalau misalnya matriks B kali matriks A sama dengan C. Nah, ketika kita mau cari matriks B-nya berapa, nah sama seperti tadi ya, kalau di aljabar ketika perkalian, pindahnya jadi pembagian. Tapi kalau di matriks, dari perkalian matriks ketika pindah ruas itu jadi inverse matriks. Dan sesuai peletakannya, kalau misal awalnya matriks A terletak di belakang, ketika pindah ruas, dia tetap di belakang seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang rumus untuk inverse matriksnya. Kalau kita punya matriks A, dengan komponen A, B, C, D, maka inverse dari matriks A 1/determinannya atau det A gitu ya. Kemudian perhatikan A dan B ini tukar tempat jadi D kemudian A. Nah, tukar tempat seperti ini. Nah, B sama C letaknya tetap. Tapi yang awalnya dari positif jadi negatif. Min B yang ini min C. Seperti itu. Nah, silakan dipahami dulu. Baru kemudian silakan dibuka soal yang saya bagikan di kolom chat Zoom. Sudah bisa dibuka dokumen soalnya?
Kalau belum, Udah, bisa Bu. dicek di Ya, Bu Ditya. link soal yang saya bagikan di kolom chat Zoom. Atau saya tampilkan dulu ya, sebentar. Ini papannya saya stop dulu. Saya coba bagikan lewat layar Zoom. Nah, saya besarkan dulu tampilannya. Oke, semoga lumayan terlihat ya. Oke, sebentar, mohon maaf. Apa? Iya, betul. Iya, ini. Nah, ini nomor 1 dulu. Diketahui matriks A 3105. Jika A dikalikan dengan matriks A dikalikan dengan matriks B itu sama dengan matriks C, maka matriks B yang memungkinkan itu berapa? Nah, ini tanpa menghitung dulu ya. Jadi mengingat tadi syarat dua matriks yang bisa dikalikan, yaitu kolom pada matriks pertama jumlahnya harus sama dengan baris pada matriks kedua. Saya ulangi, syarat dua matriks bisa dikalikan. Jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, sekarang dilihat di nomor 1, jumlah kolom pada matriks pertama ada berapa? Dua, Bu. Oke, jumlah kolom matriks A di sini ada 2. Maka jumlah baris dari matriks B harus berapa? Dua. Oke, jumlah baris dari matriks B itu harus sama dengan 2. Maka di antara opsi A, B, C, D, E, mana yang jumlah baris matriksnya 2 kira-kira? Yang C. Yang C. Yang C. Karena apa? Kalau matriks pada opsi A, di sini jumlah barisnya hanya 1. Kalau matriks B juga 1. Matriks C di sini jumlah barisnya 2. Matriks D berapa ini? 3. Matriks E? 3. Maka yang paling tepat adalah yang opsi C. Seperti itu. Oke, saya hapus dulu. Kita pindah ke soal nomor 2. Oh, belum terbaca, sebentar. Nah, matriks P, Q, dan R memenuhi persamaan matriks P dikalikan matriks Q dikurangi I. Ingat, I itu matriks identitas ya.
Jadi perlu diingat, tanpa disebutkan soal, kalian sudah harus paham ketika muncul matriks I, maka itu adalah matriks identitas. Matriks identitas itu apa? Matriks yang hanya memuat angka 1 dan angka 0 secara bergantian. Oke, saya tuliskan dulu. Kalau matriks identitas itu sama dengan, nah dilihat kalau ordonya di sini 2 kali 2, 2 baris 2 kolom, maka matriks identitasnya 1, 0, kemudian 0, 1. Sehingga di sini matriks P kali matriks Q dikurangi matriks identitas itu sama dengan matriks R. Dengan demikian, kalau kita tuliskan ulang, matriks P dikali matriks Q, nah dari pengurangan matriks, kalau pindah ruas ke ruas kanan, itu jadi penjumlahan. Jadi bisa kita tulis P kali Q sama dengan matriks identitas ditambah matriks R. Nah, matriks P-nya sudah diketahui, R-nya sudah diketahui, dan I-nya matriks identitas. Nah, kita yang belum tahu itu adalah matriks Q. Nah, jadi kita cari dulu matriks Q, baru nanti kita centang mana yang tepat terkait jawabannya nanti. Nah, ketika perkalian, kalau di aljabar perkalian pindah ruas itu kan jadi pembagian. Tapi kalau di matriks, pindah ruas tadi jadi inverse. Nah, ketika letaknya di depan, P ketika pindah ruas, letaknya tetap di depan, tapi menjadi P inverse. Dikalikan matriks identitas plus matriks R. Apa yang perlu kita cari dulu? Matriks inverse dari P. Rumusnya tadi apa? Ingat rumus inverse matriks P. P inverse sama dengan 1 per determinan P dikalikan. Nah, komponen P tuker tempat. Yang awalnya 2 terus 1 jadi 1, 2. Nah, yang nggak tuker tempat, tandanya berubah. Kalau awalnya positif jadi negatif. Kalau awalnya negatif jadi positif. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari determinannya P. Ingat tadi rumus determinan A kali D dikurangi B kali C. Jadi silang ya perkaliannya. 2 kali 1 dikurangi 3 kali 1. Ini 1 min 3 min 1 kemudian 2. Nah ini kan 1 per 2 dikurangi 3. 2 kurangi 3 berapa? Negatif 1. Nah, ini kita bagi 1 dibagi min 1 itu akan sama dengan min 1. Maka bisa kita tulis min 1 dikali 1 min 3 min 1 kemudian 2. Jadi hasilnya akan sama dengan min 1 kemudian 3. Yang bawah min 1 kali min 1 kan positif 1 kemudian negatif 2. Nah, kalau sudah dapat inverse-nya, kita masukkan ke persamaan ini. Ini dikalikan dengan hasil penjumlahan matriks identitas dengan matriks R. Matriks identitas tadi 1, 0, 0, 1. Ditambah dengan matriks R.
Nah, coba di oret-oretannya masing-masing, silakan dijumlahkan dulu, baru kemudian dikalikan. Saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Nanti akan kita coba cocokkan ya, sambil berlatih untuk menjumlahkan dan mengoperasikan perkalian matriks. Coba sebelum ke hasil perkalian, hasil penjumlahannya berapa? Ada yang sudah dapat hasil penjumlahannya? Dari matriks identitas ditambah dengan matriks R. Ada yang sudah dapat? Betul, Boleh Bu. suaranya? Ya, Bu. Berapa? 10, 19, 3, 15, 3, 7. Iya, 7. Oke. Oke, kalau sudah dapat hasil penjumlahannya, sekarang dikalikan. Ingat perkaliannya tadi, baris pada matriks pertama dikalikan dengan kolom pada matriks kedua. Kita tandai dulu baris dan kolomnya. Di barisnya dikalikan kolom. Yuk sambil diingat kembali tadi caranya mengalihkan. Silakan, saya berikan waktu lagi. Kalau misalnya lupa, saya kasih satu contoh ya. Di sini angka pertama dengan angka pertama dikalikan, kemudian dijumlahkan dengan perkalian angka kedua. Jadi min 1 kali 10, hasilnya min 10, ditambah 3 kali 3 di sini 9. Nah, sekarang tinggal kalian kalikan angka pertama dengan angka pertama, tapi ini baris pertama dengan kolom kedua. Baru nanti baris kedua dengan kolom pertama, taruh sini. Baris kedua dengan kolom kedua, taruh sini. Silakan.
Jawabannya min 1, 2, 4, 5. Min 1 terus? Iya, bisa dilanjut? 2. 245, Bu. Oke, kita cocokkan ya. Yang ini min 19 tambah 21 jadi hasilnya 2. Jangan Yang didiskriminasi. sebelah sini 10 kurangi min 6. 4. 11 kurangi 14. Oh, itu keroyokan itu kayaknya suaranya. Oke. Sekarang setelah ketemu matriks Q-nya, udah tahu determinan P, tahu P inverse, kita cari mana jawaban yang benar. Mulai dari nilai determinan P. Determinan P tadi ketemu berapa? 1 apa min 1 ya tadi ya? Masih ada di layar saya di sini. Min 1. Min 1, berarti ini salah. Kemudian matriks Q, min 1, 2, 4, dan 5. Benar. Kemudian matriks P inverse masih ada di layar saya juga. Betul, Bu. 1, 3, 1, min 2. Iya, betul. Nah, sekarang silakan. Karena sudah tahu matriks Q berapa, silakan hitung matriks P dikurangi Q dan matriks P ditambah Q. Ini silakan dihitung sendiri, karena kalau misalnya di layar kayaknya tidak cukup ini saya perlu menghapus. Silakan dihitung sendiri, saya berikan waktu 3 menit dari sekarang. Sampun, Bu. P tambah Q, P kurangi Q. Oke. Kalau P kurangi Q berapa? 3, 1, min 3, min 4. 3, 1, min 3, min 4 dari mana? Dari P ini ya. 2, 3, 1, 1 dikurangi dengan min 1, 2, 4, 5. Saya izin menghapus dulu. Saya coba tulis di sini biar yang lainnya tahu juga. P dikurangi Q. P-nya itu 2, 3, 1, 1. Q-nya min 1, 2, 4, 5. Nah, ingat kalau ada double min seperti ini berarti jadinya plus ya. 2 plus 1, 3 min 2, 1 min 4, dan 1 min 5. Maka hasilnya 3, 1, min 3, dan min 4. Nah, berarti ini salah. Kemudian kita hitung yang terakhir. P plus Q. Hati-hati dengan min plusnya. Oke, silakan dihitung dulu. Hasil penjumlahannya. 1, 5, 5, 6. Oke, 1, 5, kemudian 5, 6. Oke, jadi ini salah ya. Maka yang benar adalah pilihan kedua dan pilihan ke-5. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Baik, kalau belum ada, saya lanjut ke soal cerita, soal ketiga. Soal ketiga. Gitu lah, hati-hati. Nah, soal ketiga mungkin agak
ini ya agak kurang terbaca karena tulisannya kecil-kecil, tapi semoga tetap bisa ditangkap layarnya. Bisa pakai di screenshot kemudian di zoom di laptopnya di laptopnya di gawainya masing-masing. Nah, bacaannya di situ. Sebenarnya kalau misalnya matematika tidak perlu membaca teks secara keseluruhan ya. Kita cukup notice beberapa yang penting. Misalnya kalau ada tabel ya berarti tabel, kalau ada grafik ya berarti kita cukup notice grafiknya. Kalau misalnya perkenalannya, kok perkenalan apa ya? Kayak teks awalnya itu enggak terlalu penting untuk dibaca atau boleh dibaca keseluruhan cuman agak cepat gitu aja. Karena waktunya terbatas. Nah, di sini pupuknya itu dikemas dalam botol kecil dan botol sedang. Nah, ada dua jerigen pupuk. Jerigen ke-1 itu 25 botol kecil dan 10 botol sedang. Kalau jerigen kedua ada 30 botol kecil dan 8 botol sedang. Nah, satu botol kecil, ini yang penting. Satu botol kecil itu berisi 100 ml pupuk. Dijualnya seharga 5.000. Kemudian satu botol sedang berisi 250 ml pupuk. Dijualnya harganya 12.000. Ini kalau misal kita susun jadi persamaan aljabar, hasilnya akan seperti ini. 25, nah itu kan dikali kalau volumenya ya 25 dikali volumenya 100 mili, kemudian ditambah 10 dikali 5, dikali 5, 250. Ini volumenya. Gitu. Kenapa saya ngitung volume? Karena pertanyaan yang ditanyakan pertama, benar atau salah, itu menanyakan gimana cara ngitung volumenya secara matriks. Nah, sebelum ke cara matriks, kita tulis dulu secara aljabar. Berarti 25 kali 100 ini kan 2.500. 10 kali 250 itu juga 2.500. Nah, ini hasilnya 5.000. Terus selanjutnya 30 kali 100 ditambah 8 kali 2, 50. Nah, 30 kali 100 ini kan berapa? 3.000 ya. Kalau 8 kali 250 itu 3.000 tambah 2.000, 5.000 juga. Nah, mintanya aljabar ini dibentuk jadi matriks. Nah, perlu diingat kalau ada misal persamaan linier dua variabel, AX tambah BY sama dengan C, kemudian KX tambah LY sama dengan P, ini bisa diubah menjadi bentuk matriks, yaitu angka depannya dulu, jadi yang ditinggal variabelnya A, B, K, L. Nah, variabelnya taruh di mana? Variabelnya kita susun menurun. X, kemudian Y. Jawabannya kita susun menurun. J, P. Nah, seperti ini. Kira-kira pernyataan nomor satu ini benar ataukah salah? Berdasarkan ini ya. Benar. Gimana, Riz? Benar atau salah? Benar, Bu, benar. Nah, Benar. jadi angkanya dulu yaitu 25, 10, 30, 8 dijadikan satu matriks dulu. Variabel atau pengalinya, gampangannya pengalinya disusun menurun seperti ini 100 dan 250, baru kemudian hasilnya disusun menurun juga. Oke.
Setelah pernyataan 1, kita beralih ke pernyataan 2. Kita lihat pernyataan 2. Nah, nilai jual pupuk. Kalau pupuk kecil, di situ nilai jualnya 5.000. Kemudian pupuk botol sedang dijual seharga 12.000. Silakan diamati. Salah, Bu. Nah, Salah apa kok salah, Bang? coba Yang diamati apa yang seharusnya salah mananya. Sambil diamati dulu ya. 245. Oke, kita koreksi bersama. Nah, dari segi pengaliannya sudah benar, perkalian matriksnya. Dia kan 25 dikali 10. Kemudian 30 ini 8. Nah, harga pupuknya ditulis menurun, sudah benar ya sampai situ 5.000. Kemudian yang botol sedang 12.000. Nah, oke, kita kalikan sekarang 25 dikali 5.000. 25 kali 5 itu kan 125. Nolnya 3. Ditambah 10 kali 12.000. 120.000. Selanjutnya kita kalikan 30 dikali 5.000 di sini hasilnya 150.000 ditambah 8 kali 12.000 di sini hasilnya 96.000. Nah, kita coba jumlahkan. Yang atas itu jumlahnya berapa? 245 ya, 245.000. Yang bawah 24 5 tambah 0 tambah 6 6. 246.000. Jadi tahu di mana letak salahnya? Letak salahnya itu di sama dengannya ya, atau hasilnya. Hasil nilai jualnya. Jadi ini benar, kalau pernyataan kedua salah. Nah, jika terjual semua nominal penjualan pupuk cair dari kedua jerigen itu sebesar 491, benar atau salah di sini? Salah. Benar. Dari mana? Benar. 245 ditambah 246. Ini 9, ini 4. Ya, betul 491.000. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu untuk nomor 3 sebelum saya ke nomor 4, karena nomor 4 juga itu soal cerita. Jadi kalau untuk soal TKA, baik mapel matematika, mapel sains apapun ya, itu akan ada soal 1, pemahaman. Biasanya tingkatan soalnya itu sangat mudah, cukup diingat gitu aja. Kemudian penalaran, seperti nomor 1 dan 2 tadi. Yang ketiga, ada soal aplikasi dan penerapan. Seperti soal ini. Gitu. Kebanyakan menggunakan soal cerita. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4 sekarang.
Nah, soal nomor 4, ini judulnya nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Judulnya tadi paket hemat alat tulis. Sorry. Nah, bisa di screenshot dulu untuk soal ceritanya. Kemudian pertanyaan nomor 4. Ini nanti soal ceritanya untuk nomor 4 sampai dengan nomor 6. Saya dibaca dulu. Saya mute dulu. Oke. Sudah tertangkap ya, maksudnya di sini harga 10 buku tulis dan 30 poin itu 31.000. Kalau boleh saya tulis aljabarnya, harga misalnya satu buku tulis itu X, harga satu pulpoin itu Y, maka ini bisa dikonversi jadi 10X ditambah 3Y gitu ya nak. Nah, hasilnya adalah 31.000. Nah, kalau yang ini 15X ditambah 5Y hasilnya 47.500. Nah, pertanyaan di nomor 4, Ivana ingin menyelidiki harga setiap buku tulis dan ballpoint pada paket tersebut. Untuk keperluan itu, ia menggunakan matriks. Jadi kita harus ubah persamaan 1 dan persamaan 2 menjadi bentuk matriks. Ingat ya tadi, seperti di nomor 3. Seperti di nomor 3 tadi, angkanya, angka di depannya variabel itu kita jadikan satu matriks dulu. Variabelnya kita tulis menurun. Nah, berarti nanti tanpa melihat opsi jawaban, pada nomor 4, kira-kira matriksnya gimana? Ini diisi apa? 10, Terus sampingnya 15, 5. bawahnya 15, iya 15, kemudian 5. dan Nah, 4, variabelnya ditulis menurun. Y. Jawabannya juga kita tuliskan menurun 31.000. Ini mohon maaf ya agak nggak cukup ini. 47.500. Seperti ini. Silakan dipahami dulu. Berawal dari 10 buku tulis dan 3 ballpoint. Buku tulisnya kita ibaratkan X, ballpointnya kita ibaratkan Y, jadi 10X tambah 3Y. Hasilnya 31.000. Kemudian 15 buku tulis dan 5 ballpoint, 15X tambah 5Y. Hasilnya 47.500. Dari sini yang ditanyakan adalah model matematika berbentuk matriks. Nah, ini hasilnya. Oke.
Selanjutnya saya ke nomor 5. Ini saya hapus dulu. Ya, ini nomor 5 saya besarkan dulu ya. Nah, mohon maaf karena kameranya enggak bagus-bagus amat, jadi mungkin agak ngeblur, tapi akan coba saya bacakan, semoga jelas di sini. Ivana telah menemukan harga setiap buku tulis dan ballpoint pada paket tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan pernyataan berikut yang benar. Nah, meskipun ini babnya itu matriks ya, Nak, tapi kalau misalnya ini TKA, pilihan ganda, jadi tidak butuh kalian mau pakai cara matriks, mau pakai SPLDV itu silakan. Jadi ambil cara mana yang sekiranya cepat dan benar. Ingat ya, ada kata cepatnya. Cepat dan benar. Benar saja nggak cukup, karena harus cepat ya ini. Soalnya dari durasi waktu berapa sebentar. Durasi waktu 60 menit, itu ada 40 soal yang harus diselesaikan. Kalau misalnya kamu pakai matriks, boleh, tapi lihat dulu kira-kira cepat apa enggak gitu ya perhitungannya kalau matriks. Karena ketika pindah ruas, kalian perlu cari inverse, perlu cari ini, determinannya, dan lain sebagainya. Maka kalau saran saya, semisal lebih mudah menggunakan SPLDV, silakan pakai SPLDV. SPLDV itu yang mana? Yang ada eliminasi substitusi. Nah, itu. Insya Allah kalau di SMP udah pernah. SPLDV-nya itu 10X tambah 3Y sama dengan 31.000. Kemudian 15X tambah 5Y 47.500. Nah, ini supaya memudahkan kalian, yang atas bisa dikali berapa, yang bawah bisa dikali berapa gitu ya. Misalnya kita mau mengeliminasi variabel X. Nah, 10 sama 15 itu KPK-nya adalah 30. Berarti kalau mau jadi 30, 10 ini harus dikalikan berapa? Kali 3. Iya, yang bawah Kali 2. Oke. Jadi 30X plus 9Y 9Y sama dengan 63. 93. yang bawah 30X plus 50. 10Y ya, sama dengan 47.500 dikali 2 berapa? 94. 95. 94. 94 apa 95? Ayo dikoreksi. 95. 95. Oke. 9Y dikurangi 10Y berarti negatif 1Y. 93 kurangi 95 berapa? Negatif 3. 2.000 ya. Ya, 2. Jadi Y saja, karena ini sama-sama punya min, jadi bisa kita coret ya di kedua ruas. Jadi Y-nya atau ballpoint-nya itu harganya adalah 2.000. 1000. Gimana cara nyari X-nya? Kita substitusikan ke salah satu persamaan. Bisa persamaan pertama, bisa persamaan kedua, bebas ya. Jadi misalnya saya milih persamaan pertama, 10X ditambah 3Y, itu kan sama dengan 31.000. 10X ditambah 3 kali Y, Y-nya 2.000. Berarti kalau 3Y 6.000. 6.000. Boleh langsung ditulis 6.000 atau ini saya tulis langkahnya dulu ya biar enggak bingung. 10X ditambah 6.000 sama dengan 31.000. Supaya kita bisa nyari X-nya harus dipindah ruaskan dulu. 31.000, saya tulis ulang, 6.000 dari positif pindah jadi negatif. 31.000 dikurangi 6.000 berapa? 5.000.
Iya, 25.000. Jadi X sama dengan 25.000 per 10. 2.500. iya, X-nya 2.500. 100. Oke, sekarang dilihat setiap pernyataannya. Harga satu buku tulis 2.000, benar atau salah? Salah. Salah, harusnya 2.500 ya. Harga satu ballpoint 2.000. Betul. Harga satu ballpoint 500 lebih murah daripada harga satu buku tulis. Betul. Yang ini Kak Salah. tulis lagi ya. Nah, jika harga eceran ballpoint 2.400, harga satu ballpoint dalam paket akan lebih mahal. Benar atau salah? Salah. Nah, harga eceran ballpoint 2.400, harga satu ballpoint dalam paket lebih mahal. Dihitung dulu baru dijawab. Benar, benar. Itu pakai logika itu. Benar, Bu. Sisanya itu masih kami menunggu dari jenengan sama saya merevisi dari teman-teman lalu terus beliau itu bilang ini berarti dapat sertif semua gitu. Ini Bu boleh tahu. Nah, jika harga eceran ballpoint 2.400, harga satu ballpoint dalam paket lebih mahal. Padahal dalam paket tadi harga ballpointnya berapa? 2.000. 2.000, berarti lebih murah atau lebih mahal? Mahal. Di dalam paket, harga ballpoint dalam paket. Lebih murah. Lebih Murah. Iya, hati-hati dengan kalimatnya ya. Jika harga eceran ballpoint di pasar itu 2.400, harga satu ballpoint di paket itu kan 2.000. Otomatis harusnya kalimatnya lebih Murah. murah gitu ya. Oke. Saya hapus dulu setelah ini. Barangkali mau di screenshot monggo, karena untuk mengingat cara SPLDV ini. Kalau misalnya mau mengeliminasi yang Y dulu juga boleh ya. Misalnya ini tadi kan saya mengeliminasi X. Nah, kalau misal eliminasi yang Y, maka akan seperti ini. Nah, kalau mau mengeliminasi Y, maka yang atas bisa dikalikan 5, yang bawah dikalikan 3, gitu ya. Oke. Saya hapus dulu, kita lanjut ke nomor 6. Nah, oke, silakan dibaca dulu nomor 6, saya mute dulu.
Bu Ditya kok nggak ada suaranya, Bu? Iya, tak mute dulu. Silakan dihitung dulu, ditentukan benar salahnya ya. Maaf Bu Ditya, izin bertanya, apakah nanti link Zoom-nya bisa dikirim untuk recording? Oh iya, saya coba upload dulu di Google Drive ya. Nanti kalau misalnya sudah berhasil upload, linknya saya bagikan. Terima kasih Bu Ditya. Oke, sekarang kita ingat kembali tadi harga buku tulisnya berapa? Harga satu buku 2.500. Nah, 2.500. Kalau ballpoint? 2.000. Iya, 2000. Poin. 2.000. Tentu putus. Oke. Pada paket anak hebat, jumlah harga buku tulis. Nah, ingat tadi paket anak hebat itu 10 buku tulis dan 3 ballpoint. Berarti kalau di paket anak hebat 10 buku tulis itu berarti 10 dikalikan 2.500. Berapa totalnya? 20.000. Iya, 25.000 berarti benar. Pada paket anak cerdas, ballpointnya ada 5. Bapak. Harga 5 ballpoint 10.000. 10.000. harusnya 10.000 ya. Berarti ini salah. Salah. Harusnya 10.000. Nah, pernyataan ketiga. Jika Benar. harga buku tulis eceran Benar. 3.000, dalam satu paket anak hebat, harga semua buku tulis adalah 5.000 lebih murah. Oke, tadi kan 25.000 ya. Kalau misalnya ecerannya 3.000, berarti buku tulisnya 30.000. Nah, kira-kira kalau harga buku tulis eceran 3.000, dalam satu paket anak hebat, harga semua buku tulis 5.000 lebih murah. Benar apa salah? Benar. Betul. Yang harusnya di eceran sana beli 10 itu 30.000. Kalau paket anak hebat ini kan cuma 25. Berarti benar apa salah kalau lebih murah? Benar. Gitu ya. Oke. Kita lihat soal cerita selanjutnya yang 2 nomor terakhir. Untuk nomor 7 dan 8, tapi silakan diamati dulu ceritanya. Saya mute dulu supaya nanti bisa dibaca dengan baik ceritanya, atau mungkin kalian mau screenshot terlebih dahulu untuk soal cerita buat nomor 7 dan 8. Nah, silakan dibaca dulu untuk soal ceritanya.